Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat dari mata kuliah Teori-Teori Periklanan NPM 203516516330. Ingin menjelaskan materi 1 sampai 7. Yang pertama, iklan biasanya didefinisikan sebagai komunikasi berbayar dari mengidentifikasi sponsor menggunakan media massa untuk membujuk penonton. Yang pertama, ada banyak cara untuk mempromosikan ide, merek, politisi, atau isu, tetapi periklanan sebagian besar melibatkan iklan yang dirancang secara profesional, komersial, menyeratkan televisi atau video, atau iklan, menyeratkan iklan bergambar cetak atau online. Yang kedua, media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah dibayar untuk membawa pesan-pesan itu ke audiens mereka. Iklan juga biasa muncul di internet, dan media ini bisa lebih individual daripada massa media. Misalnya, iklan email dirancang dan disampaikan dengan sangat spesifik. Yang ketiga, dan sekarang dikenal bentuk iklan baru yang dibentuk oleh orang biasa, iklan yang dibuat pengguna daripada profesional. Yang keempat, namun demikian penting untuk membedakan iklan dari yang lain alat promosi. Yang terakhir, pemasaran mengacu pada segala sesuatu yang dilakukan untuk mempromosikan merek, misalnya menciptakan produk, menetapkan harga, menempatkan di tempat yang dibeli, dan mempromosikannya, yaitu 4S, termasuk produk, harga, tempat, dan promosi. Promosi. Yang pertama, pesan terlibat dalam hubungan masyarakat, misalnya siaran pers untuk media, tetapi tidak melibatkan iklan berbayar yang dibawa oleh media. Kedua, promosi penjualan adalah intensif yang digunakan organisasi untuk berubah sementara nilai yang dirasakan dari suatu produk atau layanan. Scholes, Robinson, and Peterson 1998. Yang ketiga, kupon, kontes, hadiah, atau diskon harga semuanya merupakan promosi penjualan. Yang keempat, promosi penjualan dapat ditargetkan ke konsumen atau ke retail organisasi. Yang kelima, penjualan pribadi adalah jenis promosi keempat dan melibatkan tatap muka persuasi untuk menjual suatu produk. Anderson, Dabinsky, dan Mehta 2007. Seperti pada kasus seorang penjual mobil atau demonstrasi rumah dari pintu ke pintu yang sementara lebih bertarget daripada pesan iklan tradisional, juga lebih mahal. Iklan bervariasi menurut media, misalnya iklan televisi, iklan surat kabar, dan perangkat ponsel pintar, televisi, e-reader, dan laptop yang membawanya. Yang kedua, iklan politik mempromosikan kandidat untuk jabatan. Yang ketiga, secara umum ada 4 utilitas. Yang keempat, membangun merek berarti menciptakan konsep dan keyakinan tentang merek di perkiraan konsumen. Yang terakhir, menghasilkan prospek berarti pesan iklan telah menarik orang-orang yang berada di pasar untuk dibeli. Pesan. Yang pertama, pesan iklan bisa bermacam-macam jenisnya dan beragam fitur. Yang kedua, pesan iklan juga dapat bervariasi menurut daya tariknya, jenis kelamin, selera, emosi, argumen rasional, dan solusi masalah. Yang ketiga, mereka dapat bervariasi menurut apa yang dijual, merek, perilaku, politisi, atau masalah. Yang keempat, panjangnya bisa bervariasi, seberapa sering diulang, dan menurut medianya, konten tempat mereka bertanam, yaitu konteks, program, dan editorial. Yang terakhir, saluran, mengacu pada gagasan akal sehat tentang apa yang membawa iklan pesan kepada audiensnya. Konteks iklan. Yang pertama, ada banyak analisis masalah etika yang berkaitan dengan periklanan. Yang kedua, seperti yang ditunjukkan oleh Hofland dan Wolfberg 2010, iklan secara inherent kontroversial. Yang ketiga, sebagai besar sejarawan periklanan mengklaim bahwa periklanan berkembang seiring dengan sebuah budaya konsumen. Yang ketiga, iklan dapat mempromosikan apa yang oleh sebagian orang dianggap sebagai sifat negatif, materialisme. Yang keempat, iklan dapat mengarah pada penggunaan produk berbahaya seperti rokok,
atau perilaku berbahaya seperti mengemudi mobil secara sembrono seperti yang ditunjukkan di iklan. Apakah periklanan berbeda dari komunikasi? Yang pertama, Nunn dan Faber 2004 menyarankan 4 variabel untuk iklan dipertimbangkan dalam membangun teori. Ini adalah skeptisisme, konsumen, pengulangan, koordinasi, pesan, dan kekacauan. Yang kedua, setiap pesan persuasif dengan maksud untuk membujuk dapat membangkitkan reaktansi psikologis. Berm dan Berm 1981, sebuah motivasi untuk menolak pesan tersebut. Yang ketiga, upaya persuasi melalui pengurangan sumber dan atau pesan. Skeptisisme terhadap pesan persuasif dapat dilihat sebagai jenis reaktansi psikologis yang mengarah ke mempertanyakan motif dan klaim dibuat oleh para pemujuk. Lihat Bush, Friset, dan Ross 1994. Konsumen yang skeptis sering mengabaikan argumen yang dibuat dalam sebuah iklan dengan mengabaikannya, menghasilkan argumen tandingan dan atau terlibat dalam pengurangan sumber. Yang terakhir, perspektif skeptis ini penting untuk memperhatikan dalam pengembangan teori periklanan dan ketika menggunakan periklanan untuk menguji teori yang lebih luas. Teori praktek. Hubungan antara akademik dan praktik dapat menjadi dipahami sebagai koresponden Lewin 1943. Tidak ada yang begitu praktis selain barang atau teori. Gagasan bahwa pengetahuan teoritis dapat menjadi tanpa masalah diterapkan untuk praktek. Pelengkap Roethlisberger 1977. Sementara dua domain secara fundamental merupakan kumpulan aktivitas dan kognisi yang berbeda. Sebagaimana ditangkap oleh konsep hubungan A dan B, pemahaman penyeluruh tentang realitas dan organisasi membutuhkan keduanya. Yang ketiga, incommensurable. Sandilands 1990. Teori dan praktik adalah tidak sesuai dan teori tidak dapat diterjemahkan ke dalam praktik. Tidak ada apa-apa dalam penjelasan dan teori yang belum kita pahami. Koordinat Dutton dan Starbuck 1963. Teori praktisi tersirat dan khusus untuk kasus, sedangkan teori akademis bersifat eksplisit dan umum. Yang terakhir, paralel. Thomas dan Tiemann 1982 dimungkinkan untuk menjembatani kesenjangan antara akademisi dan praktik. Akademisi dapat diselarakan dengan kebutuhan praktisi jika kriteria tertentu terpenuhi dalam penelitian akademis. Diringkas dalam konsep penelitian berorientasi masalah oleh Hunt 2002. Teori dan praktek dalam periklanan. Yang pertama, ide-ide praktisi mungkin berbeda secara signifikan dari ide-ide akademis dalam hal konten. Praktisi mungkin berpikir secara berbeda tentang cara kerja iklan. Yang kedua, teori praktisi mungkin juga berbeda dalam pengandaian teori pengetahuan dan bentuk-bentuk yang diambilnya. Masuk akal untuk mengonsumsikan bahwa teori praktis kurang tepat mungkin tidak selalu dapat diuji secara empiris dan mungkin mengandung ide-ide yang berada di luar apa yang dianggap ilmu sosial sebagai materi pelajarannya. Beberapa mungkin sepenuhnya metafisik atau lebih dekat dengan teori humanistik. Yang terakhir, akhirnya, teori praktisi mungkin berbeda dari teori akademis. Dalam hal sosialnya, konteks mereka mungkin memiliki kehidupan sosial yang lebih kuat dan lebih cepat daripada teori akademis. Kegigihan dan perlawanan. Yang pertama, sifat dari iklan yang diulang-ulang juga telah terbukti mempengaruhi kegigihan dan penolakan sikap. Yang kedua, misalnya Hawk Fett, Scottman, dan rekan-rekan mereka 1994 memaparkan peserta pada iklan berulang yang menggunakan strategi variasi kosmetik atau substantif di bawah tingkat motivasi yang moderat. Yang ketiga, sementara kondisi periklanan yang berulang menyebabkan kegigihan yang sama selama 1 minggu ketika argumen tandingan diperkenalkan. Kondisi variasi substantif peserta secara signifikan lebih bertahan. Yang keempat, demikian pula
Priester dan rekan-rekannya 1999 menemukan bahwa pemrosesan elaboratif penting dalam kegigihan sikap dalam studi tentang efek tidur. Yang terakhir, baru-baru ini penelitian ILM mulai mengeksplorasi pengaruh faktor metakognitif seperti kepastian dan keyakinan di mana sikap dipertahankan atau diubah. Peran emosi dalam memproses iklan. Ketika seseorang terkena iklan, baik asosiasi kognitif sadar dalam memori maupun memori emosional non-deklaratif yang berkait dengan memori ini akan diaktifkan. Faktanya, ingatan memori emosional akan mendahului ingatan eksplisit berbasis kognitif yang bergantung pada hipokampus ke dalam ingatan kerja untuk memproses iklan. Ketika sebuah iklan mengaktifkan asosiasi dalam memori yang berkaitan dengan merek dan citra yang disajikan, ingatan emosional yang terkait dengan ingatan kognitif eksplisit itu akan segera dan secara tidak sadar pindah ke memori kerja, mendahului asosiasi kognitif saat pemrosesan aktif iklan dimulai. Emosi dan iklan. Salah satu peran amigdala yang disebutkan sebelumnya adalah untuk menghubungkan pemrosesan sensorik prapersepsi atau praperhatian dengan emosi. Dalam sepersekian detik yang diperlukan untuk memperhatikan sesuatu, signifikansi emosionalnya dipertahankan dan dievaluasi, mempengaruhi bagaimana hal itu dikodekan. 4. Sangat penting. Jika iklan ingin diproses secara efektif, respons emosional yang dapat harus diperoleh. Ini membutuhkan pemahaman signifikansi emosional dari elemen eksekusi yang terlibat dengan mengidentifikasi asosiasi emosional yang terkait dengan merek, serta gambar visual untuk dimasukkan ke dalam eksekusi. Keterlibatan berlanjutan dengan merek-merek kasus komunitas merek. Jenis khusus keterlibatan konsumen atau merek. Komunitas merek mewakili jenis keterlibatan konsumen tinggi yang bertahan lama dengan suatu merek sedemikian rupa sehingga konsumen merasakan hubungan dengan pengguna merek lain. Muniz dan Ogwen 2001, Sko, Muniz dan Arnold 2009. Komunitas merek telah tumbuh di sekitar mereka. Merek seperti Harley Davidson dan Disney. Misalnya, salah satu stasiun televisi Walt Disney World mengakui hubungan kuat yang dimiliki beberapa tamu dengan taman, menunjukkan seseorang tamu taman Disney dengan senang hati memungut sampah di Main Street. Dia kemudian melihat sekeliling pada lingkungan bersih yang berkilau dengan senyum kepuasan di wajahnya seolah-olah dia pemilik taman. Sementara komunitas merek Disney muncul secara organik. Disney sekarang berusaha untuk memanfaatkan kekuatan jenis keterlibatan konsumen ini melalui klub penggemar online mereka yang disponsori Disney, D23. Apakah keterlibatan selalu positif? Tampaknya sebagian besar literatur periklanan melihat keterlibatan sebagai hal yang baik, yang mengarah pada hasil positif bagi pengiklan. Meskipun dalam banyak situasi, hal ini mungkinkah ada situasi di mana keterlibatan konsumen yang tinggi menghalangi pesan iklan. Pertimbangkan situasi di mana konsumen yang sangat terlibat dalam masalah lingkungan menghadapi pemasaran hijau atau iklan yang memuji keramahan lingkungan dari suatu produk atau perusahaan. Sementara beberapa konsumen pro lingkungan mungkin melihat pesan seperti ini dengan baik. Keterlibatan tinggi lainnya dalam masalah lingkungan mungkin menciptakan lebih banyak skeptisisme terhadap klaim pemasar. Perkembangan teori periklanan untuk anak-anak. Yang pertama, dalam mengembangkan teori periklanan untuk anak-anak, penting untuk mempertimbangkan aspek khas daerah dan upaya untuk mengidentifikasi elemen uniknya. Nunn dan Faber 2004. Yang kedua, Hunt 1983 menyarankan bahwa langkah pertama dalam mengembangkan teori adalah mengidentifikasikan dan mendefinisikan fenomena yang diselidiki. Yang ketiga, dalam hal ini, langkah ini
relatif sederhana karena kami telah diminta untuk mengembangkan bab yang berkaitan dengan iklan untuk anak-anak. Yang keempat, jadi fenomena yang menjadi fokus bab ini adalah multidimensi, dalam pengertian itu harus berurusan dengan konsep periklanan dan hubungannya dengan anak-anak. Yang kelima, aspek ini meliputi sponsor iklan, pesan, media, dan penerima. Pengembangan pengetahuan persuasi. Yang pertama, pengetahuan persuasi berhubungan dengan pengetahuan pribadi konsumen tentang taktik yang digunakan dalam upaya persuasi. Friestad dan Wright 1994. Yang kedua, pengetahuan persuasi membantu konsumen mengidentifikasi bagaimana, kapan, dan mengapa pemasar berusaha untuk mempengaruhi mereka dan menyediakan alat untuk merespon dengan tepat. Yang ketiga, mengingat pentingnya iklan sebagai mekanisme persuasi bagi pemasar, pengembangan pengetahuan persuasi dapat memberikan anak-anak pertahanan kognitif yang memungkinkan mereka untuk menjadi diskriminatif dalam keyakinan yang mereka bentuk setelah paparan iklan. Yang keempat, dengan demikian pengembangan pengetahuan persuasi akan tampak dimanifestasikan dalam penggunaan pertahanan kognitif anak-anak terhadap iklan dan pengembangan skeptisisme sehat terhadap klaim iklan. Elemen modernisasi. Faktor sosialisasi. Yang pertama, penelitian menunjukkan bahwa efek sosialisasi kemungkinan akan mempengaruhi kemampuan anak ingatan untuk menangani iklan. Moschis 1985. Yang kedua, Baumrind 1980 mendefinisikan sosialisasi sebagai proses yang diprakarsai oleh orang dewasa di mana mengembangkan anak-anak melalui wawasan, pelatihan, dan peniruan, memperoleh kebiasaan dan nilai-nilai yang kongruent dengan adaptasi terhadap budaya mereka. Ketiga, sementara definisi ini mencakup pengaruh bahwa orang tua dan orang lain pengasuh mungkin memiliki anak-anak dan termasuk reaksi anak-anak terhadap iklan. Perspektif sosialisasi Baumrind mungkin mengabaikan efek karena entitas lain secara kolektif dikenal sebagai agen sosialisasi. Lihat Moschis dan Churchill 1978. Yang keempat, agen sosialisasi ini dapat berupa setiap orang atau organisasi secara langsung terlibat dalam sosialisasi. Moschis dan Churchill 1978. halaman 600. Yang terakhir, akibatnya agen sosialisasi dapat diwakili oleh pengasuh anak sebagai disebutkan di atas atau individu atau entitas lain yang berinteraksi dengan anak-anak dan memiliki pengaruh atas mereka. Moschis dan Churchill 1978. Orang tua atau keluarga sebagai moderator pengaruh iklan pada anak. Yang pertama, keluarga tentu saja merupakan agen pengaruh yang kuat dalam perkembangan anak-anak meskipun definisi keluarga tidak diterapkan secara konsisten. Carlson dan Horizon 2010. Yang kedua, namun setidaknya satu definisi keluarga bertepatan dengan diskusi di atas tentang agen sosialisasi. Yang ketiga, misalnya Galvin Byron dan Bromell 2004 halaman 6 mendefinisikan keluarga sebagai jaringan orang-orang yang berbagi kehidupan mereka dalam jangka waktu yang lama, terikat oleh ikatan perkawinan, darah, dan komitmen, hukum atau lainnya yang mempertimbangkan diri mereka sebagai keluarga dan yang berbagi sejarah dan antisipasi yang signifikan masa depan yang dipatenkan untuk berfungsi dalam hubungan keluarga. Rekan sebagai moderator pengaruh iklan di anak-anak. Yang pertama, teman juga berfungsi sebagai agen sosialisasi dan karena itu potensial moderator tertentu dari hubungan yang disebutkan sebelumnya. Secara umum, rekan-rekan merupakan sumber pengaruh positif dan negatif pada anak-anak, khususnya selama masa remaja. Mengelbert, Doney, dan Bristol 2004. Kedua, misalnya mengenai pengaruh positif teman sebaya pada remaja interaksi dengan pasar. Mengelbert dan Bristol 1998 menemukan bahwa kerentanan remaja terhadap berbagai bentuk pengaruh teman sebaya terkait dengan skeptisisme mereka terhadap iklan. Artinya, kerentanan remaja terhadap pengaruh teman sebaya normatif mendapatkan persetujuan dari rekan-rekan untuk keputusan konsumsi adalah negatif terkait dengan skeptisisme iklan, sementara kerentanan remaja untuk pengaruh rekan informasional memperoleh informasi dari rekan-rekan tentang keputusan konsumsi.
berhubungan positif dengan skeptisisme mereka terhadap iklan Mengelberg dan Bristol 1998. Untuk lebih dan kurangnya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.